Gimana sih Bu, kasih dong tips and triknya menjadi pengusaha yang sukses, apalagi di generasi kedua kan nggak mudah ya. Iya, pertama adalah pengen sharing nih buat yang nonton Vena Melinda Channel, karena mereka rata-rata nih millennials. Nah kan kalau millennials itu kan biasanya bodoh amat dengan politik Indonesia. Ada kecenderungan mereka males gitu, katanya politik itu kejam, politik itu nggak cocok buat perempuan. Gimana caranya, kita kan harus regenerasi Bu, nggak mungkin kita lagi gitu loh Bu. Gimana Bu, bisa di-share nggak? Bisa, jadi begini, politik itu kalau menurut saya. Nah Bu, terakhir nih sebelum aku tutup Vena Melinda Channel, ada nggak pesan dari seorang Ibu Wirianti Sukamdhani yang udah sukses nih di segala bidang buat perempuan Indonesia di luar sana? Gimana caranya menjadi perempuan yang berkarakter? Nah itu penting tuh Bu. Betul, jadi untuk kaum perempuan ya, terutama perempuan Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah saya ini adalah, pokoknya icon segala orang-orang yang sangat concern dengan dunia perhotelan dan pariwisata dan restoran. Juga seorang politisi perempuan, juga seorang pebisnis handal, juga seorang yang aktif di bidang politik, yang pasti juga concern dengan hal-hal atau isu-isu yang berhubungan dengan perempuan dan anak, karena beliau adalah Ketua Bidang Perempuan dan Anak dari PDIP. Siapa lagi kalau bukan Ibu Wirianti Sukamdhani. halo Mbak Vena, apa kabar? Alhamdulillah guys, ini adalah sahabat aku di Komisi 10, ingat nggak sih Bu Yanti? Oh iya, ingat sekali. Justru untuk saya Vena itu sulit dilupakan. Karena saya pertama kali mengenal Vena, waktu itu Vena menjadi Putri Indonesia. Oh iya. Ya, dan Vena menjadi None Jakarta. Kebetulan di hotel ini. Nah, itu dia guys. Jadi sebelum 2004 loh. Aku belum jadi apa-apa guys tahun itu. Tapi Bu Yanti ini emang orangnya humble banget, dan beliau adalah the owner ya dari Hotel Sahid Jaya yang ada di Jakarta, dan ada di 15 provinsi ya sekarang. Saya Sekarang 16 di 16 provinsi. Oh, sudah ada di 16 provinsi. Jadi ini benar-benar pokoknya kalau yang namanya pengalaman bisnisnya, pengalaman politiknya, pokoknya nodap. Jadi aku sekarang mau tanya-tanya sama Bu Yanti, karena selain sahabat, Bu Yanti ini terkenal tidak pelit akan ilmu. Bener nggak Bu? Ya, kita harus, kan tinggal ilmu amal soleh yang kita tinggal nanti. Iya. Dan banyak banget kegiatan sosial. Bener nggak Bu? Ya. Kemudian banyak banget ini concern juga dengan apa ya? Tadi aku udah sebutin tuh yang namanya restoran dan juga perhotelan, ini banyak banget mendapatkan penghargaan, benar nggak Bu? Iya. Ya. Nah, jadi kita mulai dari, karena Bu Yanti asal muasalnya adalah keluarga yang pebisnis, kita tanya dulu nih ya, gimana sih Bu Yanti terlahir dari seorang yang sudah kaya raya, boleh dibilang pada saat itu kan? Terus kemudian udah pasti fasilitas lengkap, tapi nggak manja. Nah, ini yang harus kita sharing nih guys, ya kan? Biasanya kalau anak orang kaya tuh kecenderungannya, nanti-nanti aja, males. Tapi Bu Yanti kayaknya semua bidang bisa. Itu gimana Bu Yanti? Ceritain dong waktu kecilnya. Ya, memang kami dari keluarga pebisnis ya kan. Dari kecil kami sudah dilatih untuk berbisnis. Dan kalau
orang tua kami itu mengajarkan hidup tuh tidak boleh egois, tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Oleh karena itu kalau kamu menciptakan suatu bisnis kan bisa mempekerjakan orang dan sebagainya. Jadi artinya memberi lapangan kerja. Jadi itu yang selalu diajarkan kepada kami untuk selalu berkembang di dalam bisnis. Tapi setelah kami dewasa, ajarannya nambah lagi bahwa hidup itu saling menghidupi. Nah, saya pikir satu-satunya hidup saling menghidupi itu yaitu melalui politik gitu loh. Ya, melalui politik, karena kalau kita cuman hidup tiap hari dengan bisnis, ya kita cuma tiap hari ngitung profit. Tapi kalau dengan politik itu ada sesi sosialnya. Cuman bedanya tuh ada beda yang sangat signifikan. Kalau bisnis itu targetnya profit, ya. Tapi kalau politik itu targetnya kekuasaan. Bedanya di situ. Tapi kalau dikombinasikan lucu juga ya? Ya, bedanya ada. Kalau bisnis 1 tambah 1 pasti 2. Iya. Kalau politik 1 tambah 1 bisa 2, bisa 0, bisa minus. Jadi itu semuanya perlu kreativitas. Dan tujuannya yaitu untuk menang. Itu tujuannya seperti itu. Jadi intinya hidup adalah perjuangan. Jadi kita kalau sudah mencapai suatu capaian, kita tentunya apa yang kita bisa perbuat untuk orang lain juga seperti itu. Tuh guys, nggak heran ya kalau Bu Yanti ini di bidang apapun itu mumpuni, karena memang didikan dari keluarga ya Bu, ya, dari bapak ibu, orang tua terutama, bahwa nilai-nilai kemanusiaan tuh pasti akan ada ya, harus ada. Mau itu jadi pebisnis maupun politician ya Bu ya. Tapi kalau boleh dibandingin, enakan jadi pebisnis apa jadi politisi? Gini loh. Kalau suruh milih gitu Bu. Gini, dua-duanya menarik. Jadi gini, kalau misalnya pebisnis itu di mana-mana orang tuh pasti punya mimpi. Di mana-mana orang tuh pasti ingin kecukupan. Itu udah pasti. Terus kalau itu kita udah capai, biasanya kita tuh harus juga sadar bahwa hidup tuh nggak sendiri. Hidup tuh juga ada orang lain seperti itu. Jadi kalau kami waktu itu setelah bisnis, kalau di politik tuh kalau minimal saya, yaitu kita bisa berbuat lebih banyak. Jadi kalau kemarin di bisnis bisa, kita kan punya CSR seperti itu. Tapi kan kita cuma berapa banyak sih CSR company itu paling 5%, alright? Tapi kalau di politics you can do a lot of things. Jadi kita bisa di situ membantu banyak orang lah, kira-kira seperti itu. Kita kan ngalamin di Komisi 10 bisa bantu anak yang tidak putus sekolah. Programnya banyak banget. Membantu mahasiswa yang tidak mampu. Mahasiswa miskin, mahasiswa berprestasi, sebenarnya kita bantu. Sekolah yang ambruk kan seperti itu. Jadi kita merasa itu suatu kepuasan yang sama sekali tidak bisa dinilai dengan uang gitu. Jadi ini benar-benar ya kalau Bu Yanti ngomong tuh ya suaranya tuh pelan tapi berisi semua guys, karena pengalaman hidupnya juga. Tapi setuju ya Bu ya, kalau jadi anak orang kaya nggak sama dengan anak manja, enggak ya, nggak setuju ya? Justru orang tua kami tuh mengajarkan kalau nggak ada masalah atau kalau sesuatu itu dengan mudah itu nggak ada kepuasan. Jadi prinsip hidup itu perjuangan. Jadi nggak ada orang terus ujuk-ujuk ya tiba-tiba datang sendiri atau tiba-tiba lulus sendiri, itu nggak ada. Orang harus berjuang. Jadi kami dari kecil memang sudah diajarkan untuk orang selalu berbuat, selalu berusaha, selalu berjuang seperti itu. Tuh nggak heran ya masuknya PDIP alias perjuangan tadi. Jadi cocok. Nggak, tapi Bu, aku masih pengen sharing nih buat yang nonton Vena Melinda Channel, karena mereka rata-ratanya millennials. Nah kan kalau millennials itu kan biasanya bodoh amat dengan politik Indonesia. Ada kecenderungan mereka males gitu, katanya politik itu kejam, politik itu nggak cocok buat perempuan. Nah gimana seorang Ibu Yanti untuk bisa men-sharing bahwa ternyata jadi politisi perempuan tuh wow, nilainya luar biasa seperti yang Bu Yanti bilang gitu. Gimana caranya kita kan harus regenerasi Bu, nggak mungkin kita lagi gitu loh Bu. Gimana Bu, bisa di-share nggak? Bisa, jadi begini, politik itu kalau menurut saya apalagi tidak hanya perempuan, milenial semuanya harus paham politik. Kita baru bicara minyak goreng hilang, itu kan politik. Kita baru bicara yang namanya harga cabai naik, itu bukan politik. Kalau kita nggak peduli bagaimana? Gitu loh. Ya kan, kita nggak peduli orang lain nggak mampu beli minyak goreng, terus gimana? Masa mau hidup buat diri sendiri? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya
politik itu ada dua, ada politik yang kita politik praktis, tapi juga ada politik yang kita harus lakukan karena apa? Karena itu adalah untuk bukan kepentingan kita, juga kepentingan orang lain. Ya itu ada di dalam politik. Jadi kalau menurut saya, misalnya kita berwisata ke tempat lain itu politik kan, ya kan? Artinya begitu kita ke sana, nanti kita belanja di tempat sana, dia akan mensejahterakan orang yang tempat kita kunjungi seperti itu. That's politik. Atau kita misalnya tadi berdharma wisata, terus kedua misalnya kita makan di restoran, that's politik. Gitu. Jadi maksud saya adalah kalau bahasa father kita tuh namanya adalah berdaulat secara politik. Oh, keren tuh. Berdaulat secara politik itu ya begitu. Jadi you visit each other, you learn each other. Terus udah gitu kita membuat suatu tulisan apa yang kita lihat itu that's politics. Itu yang namanya berdaulat dalam bidang politik. Jadi guys, intinya politik itu ada di setiap aspek kehidupan manusia. Exactly. Cuma kadang-kadang kata-kata politik itu dibikin kesannya jadi serem gitu ya. Karena yang kalian lihat itu tidak kalian involve, ya kan? Kalau kalian involve, kalian akan merasakan bahwa setiap orang tuh bisa berpolitik dan setiap hari tuh berpolitik. Contoh nih, ibu-ibu ngomong sama suaminya, "Mas, naikin dong gajinya," kan begini, itu udah berpolitik, benar nggak sih Bu? Exactly. Ya itu salah satunya. Harga naik, terus apa tadi minyak goreng hilang, itu kan politik semua. Ya kan. Terus jadi, kalau kita nggak peduli gimana ceritanya? Tuh. Jadi buat ibu-ibu, apalagi millennials nih ya, udah waktunya kalian itu harus apa ya, mau jadi decision maker, bener nggak Bu? Minimal mau peduli. Jadi dimulai dari peduli dulu. Dimulai dari peduli. Terus kedua adalah setelah kita peduli, dan kita punya intention untuk berbuat sesuatu. Itu penting tuh, intention ya. Ada, kita punya kemauan lah untuk berbuat sesuatu. Terus yang tentunya adalah dalam berbuat sesuatu kita ingin bermanfaat kan? Bermanfaat untuk bukan untuk kita sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Tuh, jadi simple banget ya politik itu. Yang penting kalau kita punya niatnya adalah bermanfaat, pasti caranya juga benar. Contohnya Bu Yanti ya, banyak orang bilang, kalau perempuan kan tempatnya nggak di politik, karena politik nanti bisa ikut korupsi segala macam. Nggak setuju ya Bu ya? No, politik tidak identik dengan korupsi. Gitu. Jadi kalau korupsi itu individu, it has nothing to do with the politics, right? Tapi politik itu betul-betul suatu sistem, suatu methods yang dimana contoh gini aja deh, misalnya putranya Mbak Vena ya, dia misalnya nggak mau ikut pergi misalnya, because you want to go somewhere, dia nggak mau ikut. Dia berpolitik dia. Dan Mom, can you boleh nggak saya belum makan nih, saya 5 menit lagi deh saya makan dulu. Padahal dengan kata lain dia tuh nggak mau ikut seperti itu. That's politik, right? Beda tipis sama diplomasi ya. Jadi ngeles-ngeles dikit. Gitu. Gitu. Seperti gitu. Jadi that's one example. Jadi politik tuh benar-benar di semua lini kehidupan tuh ada. Jadi tapi kalau korupsi lebih kepada orangnya ya. Jadi itu menurut saya korupsi itu tentu itu perbuatan yang tidak baik ya. Karena apa? Itu mengambil hak orang lain. Tapi maaf ya Bu ya, banyak orang bilang kalau di Indonesia ini kalau lu berbisnis, kalau nggak pakai ada politik-politiknya, nggak kenal sana, nggak kenal sini, akan susah bisnisnya. Setuju nggak sih Bu? Politik juga bukan berarti relations. Ya, relations itu misalnya networking, itu bukan has nothing to do with politics. Jadi networking itulah bagaimana cara kita mengenal orang, membuat orang tuh simpati sama kita, dia senang produk kita, ya. Bagaimana kita mingle, with friends seperti itu. Kita mulai dengan kita berkenalan, terus lama-lama kita menjadi kenal baik, lama-lama kita jualan kan seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah two different thing ya, sesuatu yang sangat berbeda. Jadi ya buat kalian nih yang baru mau tertarik dengan politik ya, contoh banyak ya Bu ya, yang politisi perempuan juga tidak bermasalah juga banyak. Jadi nggak usah khawatir kali ya seperti itu ya Bu ya. Contohnya ini Bu Yanti, sampai beliau ini terlalu banyak jabatannya di DPP Ketua Bidang Perempuan dan Anak. Tentunya menarik ya Bu. Aku sekarang Ketua Bidang Pariwisata. Oh, udah ganti lagi ya? Ganti lagi. Tapi gimana Bu?
menjadi orang yang termasuk salah satu tokoh yang mempengaruhi dunia pariwisata, perhotelan, restoran di Indonesia itu gimana Bu? Lihat perkembangan setelah pandemi ini ya. Justru gitu. menurut saya pariwisata itu nanti akan menjadi backbone daripada ekonomi di Indonesia. Karena pariwisata itu nanti orang akan datang ke suatu negara tidak lagi untuk melihat dia tuh akan kan pariwisata tuh suatu kebutuhan, ya kan, orang kan nggak mungkin nggak berwisata ya. Jadi ke Indonesia udah nggak nanya lagi apa yang kamu punya, tapi nanya apa yang kamu tidak punya. Ya. Bahkan sekarang yang saya sedang kembangkan ini adalah desa wisata. Desa wisata. Bagaimana desa itu bisa sustain atau bisa sejahtera karena kehidupan pariwisata. Karena kalau kita bicara pariwisata tuh tidak ada pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Benar. Jadi semua pasti ikut hidup, mulai dari petani, nelayan, ya kan, tour guide, hotel, restoran, semua pasti ikut hidup, termasuk transport. Jadi itu semuanya pasti ikut hidup. Jadi saling berkaitan juga. Jadi saya percaya pariwisata tuh akan banyak membawa kesejahteraan. Nah, Indonesia ini sangat luar biasa loh Mbak Vena. Kemarin ada desa di Bali, kalau pernah dengar Panglipuran, itu kan udah kelas dunia loh. Dia sudah mendapatkan UNESCO. Dari UNESCO karena dia desa terbaik gitu. Nah, menurut saya Indonesia tuh ada 7.500 desa. Nah, bagaimana kalau itu 10% aja itu sangat-sangat baik dan sangat mensejahterakan masyarakat. Betul, setuju Jadi banget. orang luar negeri nanti kalau ke Indonesia tuh bukan ke kota besar, tapi maunya ke desa. Gitu. Jadi, dan itu satu kekuatan kita juga kan? Karena udah sumber daya alamnya indah, tinggal sumber daya manusianya aja harus bisa menjadi host. Jadi bukan hanya Bali aja yang bisa beberapa bahasa asing, tapi kita ya desa-desa di daerah harus mulai berbenah ya Bu ya. Dan juga yang penting lagi, kecuali tadi untuk kalau kita mau tamu datang ke tempat kita, kita harus bersih kan, harus bersih, harus higienis, harus ramah dan sebagainya. Itu benar-benar tidak hanya untuk turis luar negeri, turis dalam negeri juga senang. Secara pandemi kemarin ya, semua yang mengisi Bali adalah orang-orang atau orang Indonesia, turis lokal ya Bu ya. Dan ternyata itu setelah ada pandemi orang baru ngeh ya, Indonesia tuh bagus banget. Nggak usah keluar negeri jauh-jauh, kita jelajah dulu di semua provinsi yang ada di Indonesia 34, dan ternyata hampir separuh lebih Hotel Shahid Jaya sudah ada guys. Termasuk di Uzbekistan. Oh, di Uzbek? Oh my god, tapi nama Shahid itu udah jadi Shahid Sarafson di Bukhara. Oh, namanya Shahid? Shahid Sarafson. Sarafson di Bukhara. Dan insya Allah kita akan buka di Samarkand, tempatnya makam Imam Bukhari. Kan aduh, Samarkand keren banget guys. Jadi udah mau buka di sana. Nah, saya gini loh Bu Yanti, biasanya kan kalau kita kenal kan yang franchise internasional kayak Hilton, kayak apa. Tapi ini Hotel Shahid yang merupakan ini kan anak bangsa ya, brand anak bangsa kan Bu ya. Sampai bisa keluar negeri, itu gimana key of success-nya? Karena ini sudah regenerasi kedua ya Bu ya, yang bisa estafet. Sekarang udah sampai ketiga. Oh, udah sampai ketiga. Gimana sih Bu? Kasih dong tips and triknya menjadi pengusaha yang sukses, apalagi di generasi kedua kan nggak mudah ya. Pertama adalah zaman sekarang itu kalau pengusaha itu harus tekun. Harus tekun, harus ulet, harus berjuang ya, harus bisa membaca peluang, dan yang penting harus setia dengan apa yang ditekuninya, apa yang digelutinya. Zaman sekarang ada yang lebih penting lagi, kita harus digital. Melek ya. Harus melek teknologi. Jadi kalau kita nggak mau seperti kaum millennials itu, teknologi udah their way of life. Jadi kita harus ikut menyesuaikan diri lah gitu. Jadi sekarang kan beli apa-apa, mau beli makanan, beli apa, semua digital semua. Jadi salah satunya sebetulnya adalah konsistensi, ketekunan, kerja keras, itu standar ya. Keberuntungan ada nggak sih Bu kalau di bidang bisnis? Kalau keberuntungan itu sangat tergantung daripada apa yang, jadi kita fokus dan kita betul-betul mendalami apa yang, misalnya kita hoki kita misalnya di bidang perhotelan, kita harus tekun di bidang itu. Jadi jangan sebentar hotel, besok pindah ini, pindah itu. You have to believe what you are master in. Jadi di mana you punya keahlian. Misalnya Vena kan ahli misalnya dalam bidang
beauty, dalam bidang apa, and you are so passionate setia, ya? passion on that gitu. Okay. Jadi seperti itu. Jadi kalau you ask me what's actually your passion, kalau saya adalah kreativitas. Oke, Jadi apa aja yang berhubungan? You have to be creative kalau menurut saya, whatever you do. Jadi mau makanan, mau apa itu harus seperti itu. Begitu you udah pilih what you want to do, then you have to be faithful. Harus setia dan harus fokus dan juga harus berusaha keras. Tuh guys, jadi kalau kita tanya dari segala macam sudut, Bu Yanti itu udah sangat capable. Karena apa? Terjun langsung, benar nggak Bu? Ya. Jadi antara ini sekolahnya jauh loh di Amerika sana, tapi tetap mau turun langsung. Ya. Kalau nggak salah Bu, kalau kita bisnis hotel itu kan jasa ya Bu ya. Ya. Jadi benar-benar yang namanya nama baik, apalagi Hotel Shahid udah dari saya kecil guys, udah ada hotel ini yang tempatnya strategis ini. Apa kelebihan Hotel Shahid dibandingkan hotel lain, Bu? Ya, kita sebagai Indonesian chain hotel, kita tentunya membawa culture and tradition Indonesian. Itu pasti, walaupun kita di Uzbekistan, di mana kita selalu membawa our culture and tradition. Dan ternyata itu sangat dihargai dan dihormati. Ya, jadi ini menurut saya itu salah satu tadi passion dan salah satu komitmen gitu. Terus yang penting lagi tadi satu lagi saya lupa, kita mesti berani keluar dari comfort zone. Oke. Jadi jangan udah enak-enak gini, udah tenang aja, harus berani keluar. Nah ini seperti saya di politik ini juga berani keluar loh. Berani kan kita turun ke masyarakat, ke daerah-daerah ya. Pernah saya waktu itu naik kapal jam 12 malam, kapal feri gitu loh. Terus jam 3 pagi sampai di sana, lautnya pas lagi surut. Jadi kita crawling. Ya ampun. Itu tak lakoni loh. Karena saya pikir I want to see bagaimana kehidupan di sana itu. Betul. Nah begitu saya bilang pada waktu itu suatu perjuangan, begitu menang, langsung saya bilang sama Bupati, tolong itu dibikin jembatan yang bagus. Jangan sampai kita crawling kayak gitu. Iya. Jadi memang beda sensasi ya. You have to berani untuk meninggalkan comfort zone. Betul. Kalau kita mau berjuang dan kita mau sukses. Itu di bidang apapun ya guys ya. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses, nggak bisa semuanya instan. Mau lu anak orang kaya juga, kalau kita nggak punya dedikasi terhadap pekerjaan, itu ya semua nggak akan bisa seperti ini. Bayangin dari dulu kalau nggak salah cuma 5 ya Hotel Shahid, sekarang sampai 16. Totalnya nggak 20. Ya. Oh, udah 20. 27 termasuk yang lagi under construction ya. Wow, 27 guys. Ini benar-benar pasti bangga banget ya kalau kita punya family business dan itu bisa jadi legacy, benar nggak sih Bu? Makasih. Jadi bukan hanya nilai-nilai kehidupan, tapi bisnis yang diturunkan terus memberikan manfaat. Dan yayasannya banyak banget loh guys. Itu kayaknya salah satu juga yang mensupport ya bagaimana sebuah bisnis berhasil, karena balance ya Bu ya, balance kayaknya ya. Antara dunia dan akhirat. Jadi apa yang kita dapat itu sebagian bukan milik kita. Jadi kita harus bagi kepada yang lain gitu. Merinding ya guys. Nah ini ada pertanyaan guys, karena aku juga open Q&A di Instagram aku, Vena Melinda Real. Dijawab ya Bu Yanti ya, karena semua banyak banget yang kagum sama Bu Yanti. Jadi ini dari Yasi Driani, sebagai anak yang dibesarkan dari keluarga yang sangat berkecukupan, apa yang jadi visi, misi, dan motivasi Ibu Yanti untuk jadi anggota Dewan? Ya, betul. Jadi pada waktu itu saya hanya merasa bahwa apa yang saya ingin lakukan itu ya alhamdulillah diberikan ya oleh Yang Maha Kuasa. Lalu kok saya bilang, masa hidup cuma begini aja? Apa kita nggak bisa berbuat lebih banyak dari ini? Itu yang membuat motivasi saya. Dan kita mengalami sendiri kan, begitu kita duduk di Komisi 10, itu banyak yang kita bisa bantu. Ya, nah itu ternyata suatu kebahagiaan yang sangat tidak bisa di value gitu loh. Jadi ternyata kita banyak sekali buat banyak, begitu orang itu mendapatkan pertolongan, begitu orang itu merasa karena uluran tangan kita dan dia tertolong, itu kan sesuatu yang sangat membahagiakan kalau menurut saya. Jadi itu nggak bisa dideskripsikan. It's so difficult. Beda kayak kita terima 1M gitu ya Bu ya. Karena tatapan mata mereka tuh ya Bu ya. Mereka bahagia, kita ke situ terus dia kayak apresiasi, dan kita juga ikut bahagia dan ikut bangga. Tuh. Jadi kalau orang baik tuh gitu guys.
rasanya kalau kita melihat tatapan ya apalagi anak-anak di perdesaan ya Bu yang mendapatkan program pro rakyat, karena kita satu komisi nih jadi tahu banget programnya apa, terus bersentuhan dengan mereka tuh kayaknya bahagianya tuh di hati ya Bu. Exactly. Aduh, dan sadar nggak sih Bu setelah Ibu melakukan hal-hal baik semuanya akan dimudahkan sama Allah dalam hal bisnis, benar nggak sih? Itu betul banget. Kadang-kadang malah terjadi mujizat. Oh iya? Sering, di saya sering sekali terjadi. Contohnya Bu? Contohnya kita dalam keadaan kesulitan, tiba-tiba satu hal pernah sekali, saya waktu itu harus pulang dari Malaysia. Terus nggak ada tempat gitu. Nggak ada tempat, terus oh ya udah terima aja, habis nggak ada tempat gimana? Nggak ada hotel maksudnya Bu? Nggak dapet tiket. Oh nggak dapet tiket. Terus ucuk-ucuk datang dari Malaysian Airlines, Bu, there is one seat left. Kan aku punya tiket economy class, but this is first class, dia bilang gitu. Oh iya? Udah saya bayar lebih, no, pokoknya kamu naik aja, pokoknya padahal tiket saya tiket ekonomi. Ya benar Bu, jadi yang bayarin first class siapa Bu? Nggak tahu, pokoknya itu dari pegawai Malaysian Airlines, langsung manajernya lah gitu ya. Udah ibu naik aja gitu. Nah itu menurut saya itu, loh kok bisa begitu, aku sendiri kaget, harusnya aku nggak bisa pulang karena full. Tapi tiketku ekonomi. Wow, itu duduk di first class. Itu aku merinding loh guys, itu namanya rezeki nomplok ya. Artinya itu mujizat kan? Iya mujizat juga sih. Terjadi dia. Itu one example. Jadi dalam kehidupan Bu Yanti dengan apa yang Bu Yanti lakukan, baik itu sebagai politisi, sebagai pebisnis, apapun yayasan-yayasan itu, di saat nadir, disitulah pertolongan langsung ada. Exactly. Betul. Wow. Sering misalnya kita tiba-tiba mau ketemu orang susahnya minta ampun, taunya sama Tuhan dikasih jalan, maklek ketemu, kok bisa ketemu, kaget sendiri gitu, kok bisa begitu. Aduh, keren banget sih guys. Tapi ini ada banyak pertanyaan nih Bu. Dari Puji Tommy 27222021. Kunci suksesnya apa sih Bu? Nah, kunci sukses. Oke. Jadi kalau menurut saya sukses apa nggak sukses itu mungkin yang ngukur bukan kita sendiri, tapi orang lain yang melihat kamu sukses apa enggak. Hidup tuh jalani aja, dan tadi kita tuh nggak bisa udah puas sudah gitu ya. Jadi kita harus tetap berjuang sampai kapanpun ya. Bahkan kita merasa kalau kita sudah sukses tuh jangan untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain, seperti itu. Jadi kita tuh lama-lama nggak pernah merasa bahwa kita tuh udah sukses gitu. Walaupun ada ininya grafiknya kan, bagaimana itu naik berapa bisa kita ukur, bisa diukur. Cuman ya itu tadi yang penting never stop trying ya. Nggak boleh berhenti berjuang lah, harus selalu berusaha. Jadi kalau kunci sukses itu kalau menurut saya betul-betul if you can find things that you want to achieve. Jadi what you want and you achieve, then you feel that you are successful. Tapi saya tetap sukses itu yang menilai bukan saya, tapi yang menilai adalah orang lain. Nah, makanya yang namanya Bu Yanti itu nggak pernah sombong, karena nggak pernah ngerasa dirinya, wih gue siapa, lu harus tahu gue siapa. Buktinya nih guys, aku kalau janjian sama Bu Yanti tuh nggak pernah pakai prosedur yang panjang kali lebar, semuanya dibikin simple. Alhamdulillah. Jadi ini ya contoh yang paling simple bahwa kita nggak boleh sombong kalaupun kita memang sudah sukses. Setuju nggak sih Bu? Betul. Nah ini ada lagi nih pertanyaan dari Ion Plus Indonesia. Titip pertanyaan Mbak Vena, apa the lowest point yang pernah dilalui beliau? Sering, kan kita kan ngalamin krismon mulai dari tahun 98, lalu tahun 2008, itu benar-benar masa yang amat sulit, yang dimana we don't believe we can survive. Itu benar-benar sudah titik yang paling rendah, tapi ya kita bilang bahwa orang itu harus tawakal, orang itu harus kita di sini ya pegangan kita cuman Tuhan aja, kita mohon pertolongan gitu loh. Nah itu yang pernah saya alami, dan ya memang itu sulit sekali, dan kita nggak percaya itu bisa ini. Dan ketiga ini pandemi. Pandemi ini kan boleh dibilang bisnis tourism itu
boleh dibilang kan Bali aja sampai Iya. gimana nggak ada tamunya ya. Hotel kita di Bali juga susah. 2 tahun ya Bu ya? 2 tahun. Nah itu kan suatu kesulitan. Nah kemarin survive-nya gimana nih Bu? Ya, itu Hotel kan banyak karena- banget cabangnya nih Bu. Betul, karena kita tawakal, kita berusaha keras, kita ngobrol dengan karyawannya gimana keadaannya begini. Jadi mereka juga paham, mereka juga mengerti. Gitu. Tapi ada yang dirumahkan nggak waktu itu? Bukan di rumah kan, tapi digilir kerjanya. Oh, digilir. Jadi gantian, kerjanya Oke. gantian, seperti itu. Jadi- ya kita kasih tahu mereka gimana ya, yang lainnya harus hidup dong. Masa Iya, mereka iya. nggak boleh hidup kan kasihan. Ya udah, mereka setuju. Ya kita gantian aja gitu. Tapi nggak ada yang dipecat berarti ya? Enggak. Tetap ya, Mereka cuma tetap digilir kerja, cuma ya. digilir kerja. Dan alhamdulillah nih guys, sekarang sudah mulai bangkit ya. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang juga orang udah mulai berani ya buat Iya, event iya, sesuai iya. dengan prokes. Iya. Jadi tadi udah banyak banget yang disebutkan Bu Yanti ya. Menarik kalau dari Bu Yanti tuh orangnya memang profesional, itu yang paling penting kali ya Bu ya. Bidang apa aja harus profesional Yes, betul. ya. Tadi saya bilang, Ha-ha. you have to be passion what you are master in. Apa yang you paling ahli according to you. Iya, Menurut iya. kita ahli di bidang apa? Kalau kita udah menentukan kita merasa kita ahli di bidang itu, kita harus setia di Iya. situ, harus fokus dan harus berkembang. Karena orang tua saya tuh mengajarkan dari umur 0 sampai 20 tuh masanya sekolah. Oke. Antara 20 sampai 40 itu memilih karir. Ha-ha. Mau jadi dokter, mau jadi presenter, mau jadi apa, pokoknya itu urus 20 sampai 40. Iya. Dari 40 ke atas itu kita udah harus, misalnya kita sudah milih seorang jadi dokter, harus menjadi dokter yang terbaik. Harus Oke. menjadi dokter yang bagus, yang hebat, yang sukses dan sebagainya. Kalau udah 60 ke atas itu katanya udah kita tuh udah bonus lah. Iya. Udah untung lewat 60 tahun ya guys. Ke atas itu udah bonus. Tinggal Udah gimana bonus. caranya, tinggal kita apa yang kita bisa Iya. perbuat untuk orang lain. Oke, boleh dibilang Ibu tinggal menikmati hasilnya dong Bu? Iya kan, dari Kita kerja tinggal keras yang berbuat, dulu-dulu tinggal kan? apa yang kita bisa perbuat untuk sesama lah. Iya. Nah guys, ini ada pertanyaan juga dari Arwati Wahab. Assalamualaikum Bu Yanti, sungguh luar biasa kesuksesan yang Ibu dapatkan dengan berbagai keberhasilan yang Ibu punya. Semoga Ibu sehat. Sedikit nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, jika suatu saat Ibu nanti khususnya perhotelan yang Ibu punya masih menerima karyawan, bisakah menerima karyawan lagi? Jadi rupanya gimana sih Bu rekrutmen di Hotel Sahid ini gitu? Iya, ya memang sekarang ini kan tadi itu aja karyawan yang ada aja digilir, Oh, ya? kan. Terus jadi ya insya Allah nanti pariwisata akan maju lagi, tentunya akan tersedia nanti lapangan kerja lagi. Oh gitu. Ya. Tapi ada target dong Bu? Target gimana? Iya, target dari Hotel Sahid apa Bu? Kan sekarang kalau udah di Indonesia udah banyak nih. Iya. Target di luar negeri apa nih? Apa Ya. lebih banyak lagi di setiap negara atau gimana? Oh enggak, kita tentunya namanya perkembangan itu kan juga melalui suatu studi, Iya. melalui suatu kajian ya, mana yang prospek, Iya. mana yang tentunya baik untuk kami seperti itu. Mhm. Itu ada tim yang memang untuk bagian development. Oh oke, tuh itu yang disebut profesional. Jadi meskipun family business tapi tetap ya melibatkan Ya, orang-orang kami yang public company loh. oh sudah Kami perusahaan publik publik, ya, ya. benar-benar benar. Dari tahun 90. Wow, jadi salah satu key of success-nya yaitu, Ya. jadi semua tuh harus lebih apa ya terbuka ya Bu Ya. ya. Kalau memang harus untuk publik ya kenapa enggak? Iya, betul. Kita Meskipun public company. Ya. Meskipun tetap yang namanya keluarga ini solid ya Bu ya Iya. untuk bisnis ya. Iya. Itu yang susah loh Bu. Biasanya kalau Kompak, kami kompak. nah, tapi biasanya kalau keluarga udah solid dalam bisnis itu berarti keluarganya sangat solid, benar nggak Bu? Iya, kita Karena kompak lah. nggak banyak yang keluarga bisa berbisnis bareng, itu nggak banyak. Ini ada lagi nih Bu, dari Mi Sri Mulyani. Hebat sekali Ibu Wiryanti bisa melanjutkan estafet Hotel Sahid. Hotel legendaris dan resto hotel itu enak. Selamat ya Ibu Wiryanti. Nah, mungkin bisa promo sedikit nih. Kalau Hotel Sahid itu yang paling terkenal makanannya apa sih Bu? Kami di sini passion kami di masakan Indonesia. Oh Indonesia. Ya, kami punya restoran Bengawan Solo. Oh iya. Yang itu masakannya masakan Indonesia. Tapi kami juga ada restoran Jepang, ada restoran Chinese, tapi juga Western food ya. Tetapi our ini adalah andalan kita masakan Indonesia. Makanya kita di sini kan punya banquet facilities. Oh. Kita
punya yang paling besar itu Puri Agung, bisa sampai 2.000 Oh iya, orang. itu tempat saya menang waktu Ini itu. Mbak jadi ratu di Iya. situ. Puri Agung. Zaman dulu orang kayak kalau bikin acara besar pasti di Puri Agung. Benar nggak Karena sih, Bu? waktu itu kami terbesar. Ya. Oke, Di situ. kapasitas berapa ya, gede banget? Bisa 2.000. Wow. Jadi pokoknya kuliner di sini udah nggak salah deh guys ya. Ini staycation juga ada dong Bu paketnya ya Bu. Secara Oh kan iya, ini pasti, iya kan. Jadi guys pokoknya aku seneng banget sama Bu Yanti, nggak pelit dari yang namanya ilmu-ilmu ya. Bagaimana ilmu kehidupan yang paling penting, benar Iya, nggak sih Bu? betul, betul. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Dari Oktaviana Putri. Awal mula merintis Hotel Sahid Jaya gimana Bu Yanti? Terus cara membagi waktu sebagai wanita karier. Nah, itu Ya. penting. Jadi ya kami ini terus terang waktu itu dari perusahaan keluarga ya, dari ayah kami merintis perusahaan ini dari tahun 51. Kayaknya belum banyak ya Bu ya bikin usaha Waktu itu hotel. belum banyak, apalagi di Sudirman ini kami waktu itu baru satu-satunya di Jalan Sudirman ini. Terus sampai berkembang seperti itu. Nah itu yang ya tadi kalau kita sudah memilih suatu karir, kita harus setia di karir itu. Nah tadi kalau mengenai wanita itu ya bagaimanapun kita harus sadar kita tuh wanita. Wanita adalah seorang ibu, tapi juga seorang istri, dan seorang manajer di rumah tangga. Jadi jangan tentang kita perempuan kita masak nasi aja nggak bisa. Bener-bener banget ya. Terus masak air nggak bisa, gimana gitu. Tetap kita harus bisa. Nyiapin kopi suami nggak mau gitu ya. Makanya kayak gitu. Jadi menurut saya kita mesti ingat kita tuh wanita. Jadi kita tetap harus menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, dan kita menjadi ibu rumah tangga yang baik. Gitu. Jadi itu nggak boleh gitu tiba-tiba lupa masak, lupa jaga anak, gimana harus ngurusin suami, nggak boleh seperti itu. Mungkin ditanya time manajemennya gimana sih Bu? Kan Ibu sibuk banget, politik iya, bisnis iya, gimana tuh Bu? Kalau kita tuh manajer yang baik, kita bisa manage semuanya. Ya bisa manage semuanya. Pada waktu kan Vena ingat ya waktu kita di DPR, anakku masih kecil ya. Terus aku kalau udah selesai sidang kan kira-kira jam 4 jam 5. Udah pulang. Pulang tungguin anak sampai dia sekolah bikin PR segala macem. Nanti kita balik lagi ke Senayan. Nah, itu setelah mereka udah selesai urusannya, siapin makan mereka, kita balik lagi ke Senayan. Itu time management. Tapi setuju. Jadi nih ya, quotes-nya buat kalian yang nonton adalah seorang istri dan seorang ibu haruslah bisa menjadi manajer yang baik. Exactly. Jadi kalau manajer yang baik, ya bagi waktu harus bisa dong, ya kan? Cara untuk memanage uang juga harus bisa. Uang rumah tangga. Betul. Nah, jadi Bu, dari semua pertanyaan nih, tetap orang masih pengen nanya, yang bisa bikin orang itu cepat sukses tuh seperti apa? Nih kayak gini nih, dari Nurul Samudin, dia nanya, kiat-kiat sukses jadi ibu dewan. Nah, kalau pebisnis tadi udah disebutin. Nah, kalau ibu dewan tuh kan nggak ada teorinya ya Bu ya? Bisa jadi, bisa enggak? Iya, betul. Gimana tuh? Ya, pertama kita harus define dulu. Kita masuk dewan tuh mau apa? Oh gitu. Kita mau jadi anggota DPR tuh mau apa? Tujuannya dulu. Tadi saya bilang kalau saya kan tujuan saya memang pingin berjuang lebih banyak. Jadi kalau sekarang di bisnis kita sudah lakukan itu tapi sedikit, tapi gimana caranya kita lebih luas kan? Kalau kami tujuannya itu. Jadi dan kecuali itu juga kita melihat lebih jauh ya mengenai negara ini tuh seperti apa gitu. Negara ini tuh apakah masa depannya seperti apa, dikelola seperti apa, itu kan kita bisa lihat dari parlemen kan. Nah dengan demikian jadi kita tuh khasanah kita tuh jadi luas. Kita bukan cuman yang kayak katak dalam tempur yang kita lihat cuman meja kerja kita, tapi kita bisa melihat lebih luas. Bagaimana masalah wanita, bagaimana masalah anak-anak, bagaimana masalah bisnis, bagaimana masalah ketahanan. Jadi apa yang ada di dalam negara ini tuh kita jadi ikut melihat di situ. Kalau kita melihat, jadi kita tuh dalam mengambil langkah tuh kita jadi firm. Jadi kita pasti gitu. Oh ya itu nanti akan begini. Oh ya itu akan begini. Kita yakin gitu. Daripada kita masih menerka-nerka seperti itu. Meraba-raba. Kalau menurut saya itu tujuan. Jadi pertama kita mesti definisikan dulu kita mau masuk ke parlemen tuh untuk apa? Gitu dulu. Jadi harus ada target goal. Kalau misalnya nggak ada target goal, nanti begitu di dalam bingung mau apa. Gitu. Dan jangan sampai terkena arus bawah.
Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, semua profesi pasti ada resiko Iya, dan iya, konsekuensi pasti. ya. Iya, pasti. Tapi mungkin yang dipertanyakan gimana caranya jadi seorang politisi perempuan yang jauh daripada korupsi, kemudian berprestasi. Karena kan di parlemen itu guys, for your information, kita tuh kerjanya kolektif kolegial. Yes. Kita nggak bisa mengklaim bahwa satu kebijakan adalah buah karya kita, nggak bisa ya Bu. Tapi paling nggak gimana caranya supaya aman-aman aja kali Bu. Iya, Mungkin betul. gitu kali. Betul, tapi nggak tergiur gitu loh Bu sama hal-hal yang seperti gini itu. loh, Gimana pertama, Bu? bahkan bukan cuma di parlemen, dalam hidup, kita harus bisa membaca mana yang baik, mana yang buruk. Itu harus bisa baca. Jadi minimal kalau itu buruk menurut agama ya jangan diikutin. Tapi kalau itu baik ya diikutin, agama apapun loh ya. Iya. Kalau menurut saya begitu. Jadi udah tahu itu buruk dan mencelakakan orang lain dan nggak baik buat kita, kita masih kerjain gimana? Gitu. Jadi itu harus, masa kita nggak bisa bedain sih yang buruk sama yang baik? Kan ada Apapun istilah itu. saya terjebak atau apa, itu nggak mungkin ya terjadi kalau gimana? Masa orang bisa terjebak seperti itu without knowing bahwa itu salah apa nggak salah sih? Yang penting kita mesti tahu mana hak, mana kewajiban kita, mana hak kewajiban orang lain. Itu aja. Masa kita nggak tahu sih, mestinya, apalagi anggota parlemen. Pieto. Iya, Pieto. Jadi intinya gampang ya guys, bahwa apapun pekerjaan, apapun profesinya, semua itu adalah nawaitunya, benar nggak? Exactly. Kalau nawaitunya sudah baik, ya insya Allah caranya dan outputnya juga baik. Betul. Dan yang paling penting tadi yang bisa aku simpulkan nih guys, dari kita hampir 40 menit berbicara adalah support systemnya. Kalau kita terlahir dari keluarga yang memang mengajarkan nilai-nilai baik, don't worry, ya nggak? Kenapa mesti takut masuk dunia politik seperti Ibu Yanti itu? Jadi buat kalian nih yang masih takut untuk masuk ke politik, apalagi tahun 2024 ya Bu ya. By the way, Ibu anak mau Itu jadi masanya, politisi juga? Apa gimana Bu? Itu masanya anak-anak milenial sekarang. Udah waktunya mereka harus concern. Kalau kita nggak masuk politik, berarti kita nggak peduli kepada negara ini. Iya, berarti nggak ada idealismenya dong, nggak ada nasionalisnya. Kepada bangsa kita, negara kita, masa kita nggak peduli? Iya, harus peduli ya Bu. Nggak, tapi tadi pertanyaan aku belum dijawab sama Bu Yanti. Ini anak boleh nggak masuk politik? Apa hanya jadi pebisnis nih? Saya akan bebaskan dia mau politician, it's his choice. Seperti waktu saya dulu juga, it's my choice, bukan orang tua yang menyuruh-nyuruh, karena saya pikir kalau kan yang namanya teori apa itu dalam psikologi, kalau udah mencapai suatu tingkat tertentu, then what do you want to do? Kita mau apa? Nah itu waktu itu juga keputusanku sendiri, bukan keputusan siapa-siapa gitu. Tapi orang tua merestui gitu. Jadi saya bebaskan dia mau politik boleh, mau nggak politik boleh, tapi he must know politics. Jadi jelas ya guys ya, pokoknya kita tuh menjadi warga negara Indonesia itu bukan hanya tahu Pancasila, tapi tidak mau menjalankan. Karena kita nggak usah masuk politik dulu, tapi menggunakan hak politik untuk memilih wakil rakyat itu juga boleh ya, step pertamanya ya Mbak. Baru setelah itu digunakan hak untuk keterpilihannya. Karena kita ada trias politika, bisa jadi anggota DPR, legislatif, bisa jadi yudikatif, bisa juga jadi eksekutif. Nah Bu, terakhir nih sebelum aku tutup Vena Melinda Channel, ada nggak pesan dari seorang Ibu Wiryanti Sukamdhani yang udah sukses nih di segala bidang buat perempuan Indonesia di luar sana? Gimana caranya menjadi perempuan yang berkarakter? Nah itu penting tuh Bu. Betul, jadi untuk kaum perempuan, ya, terutama perempuan Indonesia, pertama jangan lupa kodrat kita, bahwa kita seorang perempuan, kita seorang istri, seorang ibu, seorang kepala ratu rumah tangga lah, manajer rumah tangga. Tetapi kita tidak boleh hanya mengandalkan diri sebagai perempuan. Kita juga harus berpengetahuan, kita harus berpengalaman, kita harus berbuat sesuatu. Syukur-syukur kita bisa bekerja, membantu suami ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus betul-betul menjadi ibu rumah tangga yang baik. Artinya menjadi contoh yang baik buat anak kita, tapi juga contoh baik buat environment kita, untuk keluarga kita ya. Dan untuk menjadi sukses itu semuanya tergantung kita. Tuhan tidak akan merubah nasib kita kecuali kita merubah diri kita sendiri. Jadi itu yang. Jadi jangan sebagai perempuan itu terus
istilahnya ya udah, saya udah married, saya udah punya anak, and that's it. Lo tunggu dulu, bagaimana itu anak kalau dididik oleh ibu yang tidak berpengetahuan, oleh ibu yang tidak punya pengalaman, atau ibu yang tidak ada kontribusi dalam hidup ini, terus gimana gitu. Kan padahal kita harus mendidik anak kita. Betul. Ya, jadi kita sadar kita perempuan, tapi kita juga harus berbuat, ya, jangan takut berbuat, dan memang itu memerlukan suatu perjuangan, ya. Jadi memerlukan cara meyakinkan suami terutama, ya, meyakinkan ini bahwa kita perempuan kan nggak bisa gitu cuman di rumah terus masak terus, tapi kita nggak punya nggak bisa berbuat sesuatu atau berkarya sesuatu. Itu menurut saya tolong itu benar-benar ditinggalkan lah. Jadi ini dunia ini udah sekarang ini dunia ini udah sangat maju, sangat berubah. Kita nggak kenal komputer atau kita nggak bisa baca WA gitu aja, kita udah ketinggalan zaman. Ya kan? Jadi ini luar biasa banget nih ya, sharingnya Ibu Yanti pada hari ini di Vena Melinda Channel. Banyak banget aku belajar bahwa yang namanya kita diberikan kehidupan ini meskipun sekali tapi harus bermanfaat, bener nggak? Karena kita nggak tahu umur kita, dan legacy yang paling pasti yang bisa kita turunkan kepada anak cucu adalah nilai-nilai kehidupan tadi. Balance ya, jadi antara menjadi pebisnis boleh aja mau jadi konglomerat, tapi tetap ingat ada hak-hak orang lain di situ. Iya, jadi Bu Yanti thank you banget sharingnya. Mudah-mudahan saya juga punya hotel ya nanti ya. Hotel apa ya namanya? Tapi Bu, intinya aku seneng banget ya sama Bu Yanti mau berbagi ilmu di Vena Melinda Channel, karena aku yakin banget perempuan-perempuan di luar sana pasti ingin juga sukses, tapi kadang-kadang mereka nggak punya keberanian. Nah, melalui tayangan ini, guys, kapan lagi kalian bisa masuk ke politik, kalian bisa jadi pebisnis, mau jadi apa aja, yang penting tadi tahu tujuannya apa. Sekali lagi thank you Bu Yanti, sukses selalu. Dan ini aku ada di restoran, apa namanya Bu? Boleh sekalian promosi? Nostre Mare. Nostre Mare artinya lautan luas. Lautan luas. Ini makanan Mediterania. Wow, ini baru ya Bu ya? Ya. Baru, dan buat kalian yang mau staycation langsung aja ke Hotel Sahid Jaya. Di top floor. Di top floor. Jadi buat yang romantis gimana, unyu-unyu, datang aja ke sini ya guys. Thank you sekali lagi buat Hotel Sahid Jaya yang ada di Jakarta. Dan sekali lagi guys, nonton terus ya Vena Melinda Channel, karena habis ini akan banyak bintang tamu yang penuh inspirasi buat kalian simak. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment. Bye. Assalamualaikum.